Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk Bapak Ibu yang sedang menyaksikan video ini. Di video kali ini saya akan coba membawakan micro teaching tentang pembelajaran matematika SMP. Dan saya akan memilih satu topik, yaitu tentang barisan dan deret aritmatika. Sebenarnya di barisan dan deret itu ada dua tipe. Ada tipe aritmatika sama ada tipe yang geometri. Bedanya adalah di aritmatika tentang penjumlahan, yang geometri adalah polanya pola perkalian. Tapi saya akan ambil sekarang tentang aritmatika. Karena bagi saya dan berdasarkan pengalaman juga, ketika anak-anak sudah menguasai tentang barisan dan deret aritmatika, itu jadi hal yang mudah ketika mempelajari barisan dan deret geometri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anak-anak semua. Semoga di pagi hari ini kondisi kalian tetap sehat, keluarga kalian pun juga tetap sehat di tengah pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia hari ini. Oke, nah sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini itu bisa nangkep buat kalian semua. Oke, berdoa dipersilahkan. Oke, kita akan mulai. Nah, hari ini kita akan bahas tentang satu materi yang bagi saya cukup menarik. Namanya barisan dan deret aritmatika. Kalau misalkan kita mau belajar sesuatu kan biasanya suka bingung ya. Ini kira-kira gunanya buat apa sih? Nah, sekarang gini. Contoh ya, salah satu contoh kegunaan atau penerapan dari barisan dan deret aritmatika. Misalkan hari ini kalian menabung nih. Nabungnya Rp100.000. Terus bulan depan pengen nabung lagi. Nabungnya Rp110.000. Terus bulan depannya nabung lagi. Nambah menjadi Rp120.000. Bertambahnya konstan, yaitu bertambah Rp10.000. Terus kita pengen mengira-kira, kira-kira kalau misalkan kita tabungnya sampai 2 tahun atau sampai 5 tahun dengan pola seperti itu, nah kira-kira di akhir tabungan kita itu bisa ada berapa duit gitu. Nah, itu contoh simpelnya. Atau yang lebih simpel aja gini deh. Misalkan kalian pengen ngejumlah ini, angka yang berurutan. Mulai dari angka 1, angka 2, angka 3, sampai angka 10 misalkan. Kalau orang biasa itu pasti bakal ngejumlahinnya 1 tambah 2, 3 gitu ya. 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, dan seterusnya sampai angka 10. Tapi, kita nanti akan coba lihat bagaimana kalau kita menjumlahinnya dengan angka yang lebih besar. Pasti akan lebih capek kalau kita pakai cara manual kayak tadi. Contoh, kita akan menjumlahkan dari angka 1 sampai angka 100. Ini pasti bakal susah banget. Dan terlalu lama kalau misalkan kita mesti ngitung manual. Bahkan kalau pakai kalkulator pun, itu bisa jadi lama juga. Nah, sekarang di materi hari ini, kita akan coba cari cara yang lebih simpel, cara yang lebih elegan, dan cara yang lebih canggih untuk bisa menghitung angka yang banyak tadi, tapi dengan cara yang lebih gampang, gitu. Oke, sebelum masuk mulai jauh ya, saya coba tanyakan dulu. Misalkan, kita punya angka 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya, dan seterusnya. Kira-kira, kalau misalkan saya minta tebak, berapa kira-kira angka kedua, dua angka setelah angka 9? Oke, saya yakin kalian sudah punya jawabannya, karena di otak kalian pasti akan melihat bahwa bilangan-bilangan ini punya pola. Pola itu berarti ada keteraturan. Perhatikan deh, misalkan dari angka 1 ke angka 3, itu kan kita tambahkan dengan 2, gitu ya. Kemudian dari 3 ke 5, kita tambahkan juga dengan 2. Dari 5 ke 7 kita tambahkan dengan 2. 7 ke 9 juga kita tambahkan dengan 2. Nah, makanya setelah angka 9 kita bisa tebak. Tinggal ditambah 2 berarti menjadi 11. Dan dari 11 kita tambahkan 2, ini menjadi 13. Oke, ini angkanya masih sedikit. Tapi bagaimana kalau misalkan ada yang minta tanyain gini? Coba dong cariin bilangan ke 2020 dari pola barisan ini ada berapa? Maksudnya angkanya berapa? Oke, supaya kita bisa lebih teratur, sekarang kita coba dulu urai kira-kira unsur-unsur apa saja yang ada di dalam barisan. Oke, pertama, unsur-unsur dari barisan aritmatika. Yang ke satu itu ada yang namanya suku ke. Oke, suku ke berapa? Yang kedua, beda atau di sini B. Nah, kalau suku ke, misalnya suku ke N itu kita simbolkan sebagai UN. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang kita sebut sebagai suku ke-1. Suku ke-1 biasanya disimbolkan sebagai U1, atau bisa juga disimbolkannya sebagai A. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat
kira-kira bentuk ini punya rumus atau tidak. Kalau misalkan kita gunakan tadi unsur-unsur barisan dalam aritmatika, yang pertama kita punya U1 atau A ya, suku pertama. Kita tulis di sini sebagai A atau bisa juga U1. Kemudian ada suku kedua, berarti yang setelah suku ke-1 kita tulisnya sebagai U2. Karena kalau suku ke N itu berarti UN, artinya kalau suku kedua tulisnya U2. Kemudian di sini ada U3, ada U4, kita coba sampai ke U5 saja dulu. Dari bentuk awal tadi, dari suku pertama ke suku kedua itu kan ada yang namanya B ya, beda. Nah, beda itu di sini nih. Dari A ke U kedua itu ditambah dengan B. Ini juga ditambah dengan B, ini ditambah dengan B, ini ditambah dengan B. Kalau tadi B-nya berarti sama dengan 2. Suku ke-1-nya adalah 1 dan suku kedua adalah 3 gitu. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Kalau misalkan kita mau mencari suku kedua nih. Suku kedua itu kan berarti asalnya adalah dari angka A atau suku pertamanya kita tambahkan dengan 1 kali B-nya. Betul ya? Karena dari A ditambah B jadinya U2. Sekarang kalau kita mau ke U3 misalkan. Oke, kalau kita mau ke U3, berangkatnya dari A. Nambahnya berapa B? 1, 2. Oke, jadinya di sini 2B. Kalau kita mau ke U4, perhatikan lagi, kalau kita mau dari ke U4, berangkatnya dari A. Jadinya 1, 2, 3. Berarti di sini A ditambah dengan 3B. Kemudian kalau kita mau ke U5, artinya ini sama dengan A ditambah 4B. Ada pola di sini. Kalau kita perhatikan di sini 2, angka depan di sini 1. Terus di sini 3, angka depan B-nya adalah 2. Di sini 4 dan di sini 3. Di sini 5, di sininya 4. Jadi misalkan kita mau mencari U10. Pasti gampang dong ya. U10 sama dengan A ditambah dengan, tinggal kurangin aja dengan 1, jadinya 9B. Kalau kita mau mencari, sekarang kita pakai rumus umumnya. Kalau kita mau mencari UN, nah UN itu berarti sama dengan A ditambah dengan N dikurangi 1, jadinya N min 1 dikali B. Nah, inilah yang kita sebut sebagai rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Oke, sekarang kita coba masuk ke contoh soal tentang barisan aritmatika. Tadi kan kita sudah punya rumusnya ya, bahwa UN itu sama dengan A plus N min 1 kali B. Kita coba tulis dulu. UN itu sama dengan A ditambah dengan N min 1 dikali dengan B. Oke, kita akan gunakan rumus ini untuk mencari jawaban dari soal yang sudah saya tulis di sini. Diberikan suatu barisan aritmatika dengan suku ketiga adalah 8 dan suku ke-7 adalah 20, maka dicarinya adalah suku ke-12-nya ada berapa. Sebenarnya gampang ya, kita tinggal masukin aja ke rumusnya, bahwa kan kalau kita mau mencari U12, maka ini sama dengan A ditambah, karena di sini N-nya 12, maka N yang di dalam pun juga akan kita ganti menjadi 12. Jadinya 12 dikurangi 1 dikali dengan B. Gitu ya. Tapi masalahnya kita belum punya A-nya dan belum punya B-nya. Maka kita akan coba cari berapa nilai A dan berapa nilai B-nya. Kita akan hapus dulu supaya kita akan coba cari dulu berapa nilai A sama berapa nilai B-nya. Oke, kita coba olah dulu. Kita punya U3. U3 itu kan kalau secara rumus itu adalah A ditambah 2B. Betul ya? Nah, ini sama dengan 8 sesuai dengan soal yang di atas tadi. Kemudian yang di bawahnya U7 sama dengan A ditambah dengan 6B dan ini sama dengan 20. Oke, kita sudah punya dua persamaan. Artinya kita bisa eliminasi salah satunya. Coba kita hilangkan dulu yang A, karena sepertinya yang A lebih mudah kita hilangin ya. Berarti kita nggak perlu kalikan dengan apa-apa. Cukup kita kurangin saja di sini. A-nya bakal habis. 2B dikurangi 6B, jadi negatif 4B. Ini sama dengan negatif 12. Oke.
Artinya kita pindahkan ke sini dulu. B-nya sama dengan negatif 12 dibagi dengan negatif 4. Sehingga kita dapat bahwa B-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita akan coba cari nilai A-nya. Oke, untuk cari nilainya kita cukup masukkan ke salah satu persamaan yang sudah ada tadi. Misalkan kita masukinnya ke persamaan yang pertama, A ditambah 2B. A ditambah 2B sama dengan 8. A kita kalikan ya, 2 dikali 3 jadinya 6. Ini sama dengan 8. Artinya nilai A itu sama dengan 2. Nah, sekarang kita balik ke permasalahan yang utamanya tadi, yaitu mencari nilai dari U12. U12 jadi sama dengan A ditambah 11B. Jadi sama dengan A-nya 2 ditambah dengan 11 dikali 3. Sama dengan 2 ditambah 33. Jadi hasilnya sama dengan 35. Oke, sekarang kita akan coba lanjut ke deret aritmatika. Bahasan tentang deret aritmatika, saya akan langsung mulai dengan pertanyaan. Berapa jumlah dari 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 100? Yang jelas, ini pasti akan lama sekali kalau misalkan kita gunakan cara manual. Menggunakan penjumlahan berurutan ya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai 100. Nah, tapi inilah uniknya dari barisan aritmatika. Selalu ada pola di dalamnya. Sekarang coba kalian perhatikan. Kalau kita ambil angka depan dan angka belakang, apa yang akan terjadi? 1 ditambah dengan 100 misalnya. Hasilnya adalah 101. Oke, 1 buah sekarang. Lihat lagi bagaimana dengan angka 2 dan pasangannya. Kalau 1 tadi berpasangan dengan 100, berarti 2 akan berpasangan dengan 99. Dan 2 ditambah 99 hasilnya juga adalah 101. Nah, kemudian yang 3. 3 ditambah dengan 98. Ternyata hasilnya pun juga 101. 101, begitupun dengan 4 dan 97. Hasilnya 101. Maka kita bisa pastikan bahwa jumlah semuanya adalah 101. Tapi masalahnya 101 ini ada berapa buah? Dari 1 sampai 100 itu ada 100 angka. Dan masing-masing kita pasang-pasangkan. Artinya, setiap pasangan kan ada 2. Kalau setiap pasangan ada 2, dan awalnya ada 100 angka, maka totalnya adalah 50 pasangan. Maka ada sebanyak 50 buah angka 101. Nah, itu berarti ini sama saja dengan 50. Kita kalikan dengan 101. Sehingga hasilnya kita dapat sama dengan 5050. Betul kan? Lebih mudah daripada kita pakai kalkulator. Pasti akan lama juga ngetiknya. Oke, sekarang kita akan coba cari rumus dari deret aritmatika dengan modal yang sudah kita dapat tadi di soal 1 sampai 100. Oke, perbedaan dari barisan dan deret. Tadi kalau misalkan barisan kan bentuknya berupa U1, U2, U3 dan seterusnya. Sedangkan di deret aritmatika bentuknya adalah penjumlahan. Maka kata-katanya pun jumlah n suku pertama. Dan secara umum kita simbolkan sebagai Sn. Sn itu isinya apa saja? Sn itu isinya adalah U1. Nanti kita akan tambah dengan U2, ditambah dengan U3, ditambah dengan U4, ditambah dengan sampai kapan? Sesuai dengan indeks yang ada di n-nya, di s-nya. Di sini kan Sn, berarti di sini pun sampai UN gitu. Nah, sekarang kita akan coba gunakan ilmu yang sudah kita pakai tadi di bagian soal pertama tentang angka 1 sampai angka 100. Tadi kan intinya kita menyebelahkan angka depannya dengan angka belakangnya. Di sini berarti angka depannya adalah U1 dan angka belakangnya adalah UN. Kita coba di sini ya. Berarti U1 nanti kita akan tambahkan dengan UN. Oke. Nah, tapi kan kita akan kalikan dengan semua pasangan-pasangan yang serupa tadi. Kalau tadi kan 1 tambah 100, kemudian 2 ditambah 99. Ada berapa banyak pasangan? Tergantung angkanya. Kalau angkanya ada 100, berarti pasangannya ada sebanyak 50. Nah, kalau angkanya ada sebanyak n, maka pasangannya pun tinggal kita bagi 2. Berarti di sini dikali dengan n dibagi 2. Supaya enak, n per 2-nya coba kita pindahkan ke depan. Jadi sama dengan n per 2. U1-nya bisa kita ganti dengan A. Dan UN-nya tetap saja dengan UN. Oke, ini sudah kita dapatkan rumus dari Sn.
Atau kita bisa juga kembangkan lagi rumusnya menjadi Sn sama dengan N dibagi 2, A ditambah, tadi ingat UN itu adalah A ditambah N-1 kali B. Jadi di sini A ditambah N-1 dikali B, sehingga sama dengan N per 2, A tambah A, 2A ditambah N-1 dikali B. Oke, jadi demikian dulu pelajaran kita hari ini. Kita sudah bahas tentang barisan dan deret aritmatika. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa ditangkap dengan jelas ya. Kalau misalkan ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan saja. Dan jangan lupa, sampai di rumah pelajarannya diulangi lagi, karena biasanya kalau kita paham di sekolah, di rumah belum tentu. Jadi kembali lagi diulang lagi pelajarannya supaya nanti di pelajaran berikutnya kita masih bisa gunakan konsep-konsep yang sudah kita dapat hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikianlah tadi micro teaching dari saya yang membawakan topik tentang barisan dan deret aritmatika. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan micro teaching pada video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.